Timnas U20 buat Argentina frustasi hingga berujung kartu merah. Mauri Ananda Yves jadi bintang baru. Pratama Arhan pantau kualitas sang junior. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Bermain dengan formasi 3-4-3, skuad Garuda Nusantara harus menahan gempuran lantaran Argentina mampu memegang kendali permainan sejak awal laga. Sementara Timnas Indonesia U20 mencoba mengimbangi permainan lewat serangan yang lebih banyak dibangun dari sisi kiri lewat aksi kapten tim Doni Tripamungkas. Namun usaha yang dibangun seringkali kandas sebelum masuk kotak penalti. Bahkan skuad asuhan Indra Syafri harus kemasukan 1 gol hingga peluit akhir babak pertama dibunyikan. Di babak kedua, kejutan terjadi ketika Indra Syafri menarik Vigo Dennis dengan memasukkan Mauri Ananda Yves. Skuad Garuda Nusantara lebih kreatif di lini tengah hingga terus menggempur pertahanan Argentina. Alhasil, Timnas Indonesia U20 mampu comeback lewat tandukan Kadek Arel dan eksekusi penalti Mauri Ananda Yves. Skor 2-1 pun menjadi hasil apik skuad asuhan Indra Syafri di laga perdana Seoul Art and Ice Cup 2024. Kemenangan dramatis Timnas Indonesia U20 atas Argentina menyisakan momen tersendiri. Salah satunya terbukti ketika mentalitas Doni Tri dan kawan-kawan menggelora sepanjang pertandingan. Meski sempat tertinggal 1-0 di babak pertama, skuad Garuda Nusantara mampu tampil terus menekan dan comeback hingga tidak mempedulikan nama besar Argentina. Bahkan para pemain seperti Ragil, Rizky Afrizal hingga Alvarez Buffon berani beradu mulut dengan sang lawan. Tak hanya di lini depan, mentalitas juga terbukti di lini belakang ketika Kadek Arel dan kawan-kawan mampu membuat lini depan Argentina frustasi. Bahkan permainan atraktif Timnas Indonesia U20 akhirnya membuat para punggawa Argentina emosi. Puncaknya ketika pelatih Argentina ngamuk di pinggir lapangan dan salah satu coaching staff mereka terkena kartu merah. Kendati demikian, skuad asuhan Indra Syafri pantas berpuas diri dengan hasil ini. Timnas Indonesia U20 masih ditunggu Thailand dan Korea Selatan pada laga berikutnya. Pengalaman di Seoul Art on Ice Cup 2024 ini akan dijadikan sebagai pelajaran menuju kualifikasi Piala Asia U20 mendatang. Pemandangan menarik terjadi ketika pemain Timnas Indonesia senior Pratama Arhan turut menyaksikan laga Indonesia U20 versus Argentina U20 dalam laga perdana Seoul Art on Ice Cup 2024 di Stadion Mokdong, Korea Selatan. Arhan yang mengenakan kaos berwarna hitam tampak santai bersama rekannya menyaksikan perjuangan skuad Garuda Nusantara. Diketahui Arhan saat ini tengah menatap di Korea Selatan lantaran sedang berkarir bersama klub Suwon FC di K-League One atau kompetisi kasta tertinggi sepak bola Korsel. Akan tetapi Arhan baru mendapatkan kesempatan sekali tampil di K-League One. Sayangnya di laga debutnya, Arhan hanya bermain 3 menit karena diganjar kartu merah saat Suwon melawan Jeju United pada 26 Mei lalu. Kontrak Arhan bersama Suwon sendiri akan berakhir pada 16 Januari 2025. Namun Arhan dikabarkan akan tetap melanjutkan karirnya di luar negeri. Sebelum laga yang baru saja terjadi, Timnas Indonesia U20 dan Argentina pernah bertemu di ajang resmi Piala Dunia U20 1979 yang berlangsung di Stadion Omiya, Tokyo pada 29 Agustus 1979. Di pertandingan tersebut, Timnas Indonesia U20 harus mengakui keunggulan Argentina dengan skor telak 0-5. Diego Maradona mencetak 2 gol dalam kemenangan tersebut, sementara 3 gol lainnya dicetak oleh Ramon Diaz. Pertandingan ini menjadi kenangan tersendiri bagi Maradona yang pernah mengungkapkan momen tersebut di akun Instagramnya pada 28 Agustus 2020 beberapa bulan sebelum wafat. Setelah kekalahan telak dari Argentina, Timnas Indonesia U20 mengalami serangkaian kekalahan lainnya di Piala Dunia U20 1979. Ketua Umum PSSI menggunakan pendekatan unik untuk mencuri bibit pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Ya, salah satunya dengan melakukan diplomasi follow medsos. Terbaru, 5 nama mencuat ke permukaan setelah diketahui mengikuti akun Instagram Erick Thohir. Para pemain yang dimaksud memiliki potensi besar untuk memperkuat lini depan maupun belakang skuad Garuda. Para pemain tersebut ialah Ole Romani, Kevin Dykes, Miss Hilgers, Mauro Zylstra, dan Kaya Simons yang juga diperhitungkan. Interaksi antara para pemain dengan Erick Thohir di media sosial ini semakin menguatkan dugaan bahwa proses naturalisasi tengah berjalan.
Langkah ini tentunya disambut positif oleh para penggemar sepak bola tanah air yang berharap timnas Indonesia dapat meraih prestasi lebih baik di kancah internasional. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dijamin bahagia melihat kiprah sang anak asuh Asnawi Mangkualam di Liga 1 Thailand musim ini. Setelah sempat menjadi pelapis di musim lalu, Asnawi Mangkualam yang berstatus kapten timnas Indonesia ini pelan-pelan menjadi pemain inti di klubnya Port FC pada musim ini. Terbukti dari 4 pekan awal Liga 1 Thailand musim ini, hanya di pekan pertama Asnawi Mangkualam tidak dimainkan sebagai starter. Setelah itu Asnawi berhasil mendapatkan kepercayaan hingga menyingkirkan Supanan Burirat ke bangku cadangan. Hal tersebut tentu membanggakan mengingat Supanan Burirat musim lalu bersatu sebagai fullback andalan Port FC, di mana ia bermain 28 kali di Liga 1 Thailand musim lalu dengan koleksi 1 gol dan 2 assist. Bahkan Supana juga menjadi fullback kanan andalan timnas Thailand. Tahun-tahun sebelumnya, Carabao Cup baru diperhatikan saat kompetisi memasuki putaran ketiga. Biasanya baru di tahap ini ada tim-tim Premier League yang terlibat, jadi tontonan yang lebih menarik. Namun tahun ini Carabao Cup alias EFL Cup sudah menarik sejak putaran pertama. Paling tidak ada 3 klub yang diperhatikan, yakni Swansea City, Blackpool, dan Oxford United. Sebab klub tersebut dihuni oleh para punggawa Garuda seperti Nathan Chuaon, Elkan Bagot, dan juga Marcelino Ferdinand. Sayangnya tidak ada nama Elkan Bagot dalam laga terbaru Blackpool kontra Blackburn Rovers. Belum ada keterangan resmi dari pihak klub soal absennya Bagot. Diduga ada keputusan mendadak yang harus dibuat pelatih. Dan situasi serupa juga dialami oleh Marcelino Ferdinand saat Oxford United menyambangi Coventry. Diduga Marcelino masih harus menjalani proses adaptasi mengingat baru saja bergabung di liga paling bergengsi. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu akan kembali melakukan eksperimen taktikal jelang menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sinyal eksperimen taktik terjadi saat pertandingan melawan Suriah pada putaran kedua lalu, di mana mereka yang datang dengan formasi 3 back berubah menjadi 4 back. Sang pelatih Hajime Moriyasu menjelaskan bahwa pada Piala Asia 2023 lalu, taktik mereka sukses dibaca lawan termasuk saat menghadapi timnas Indonesia. Oleh karena itu, eksperimen akan terus dilakukan untuk menemukan komposisi yang tepat. Pelatih berusia 56 tahun ini menambahkan jika formasi yang dinamis akan mereka coba, termasuk bagaimana transisi cepat bisa berjalan mulus saat bertahan dan juga menyerang. Selain itu, semua pemain harus bisa bermain dengan solid dan mengurangi kesalahan yang menguntungkan lawan. Kekalahan timnas Indonesia U17 atas India seolah sudah diprediksi oleh Nova Arianto selaku pelatih. Usai mengalahkan India pada uji coba perdana yang membocorkan beberapa anak asuhnya yang mulai tinggi hati. Nova Arianto sudah memperingatkan bahwa kesombongan beberapa anak asuhnya bisa menjadi awal kehancuran. Apa yang dikhawatirkan Nova Arianto pun langsung terjadi. Timnas Indonesia U17 dibuat menelan kekalahan 0-1 oleh India. Tentu ini menjadi alarm bagi timnas Indonesia U17 sebab mereka akan menjalani kualifikasi Piala Dunia U17 2024. Apalagi anak asuh Nova Arianto tergabung di grup G yang berisi tim kuat Australia dan Kuwait, sementara satu negara lainnya adalah Mariana Utara. Sekian news flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan news flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.